Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nisa Ayu Khairun Nikmah, Adiana Saputri, Anissa Elica Putri, Khairun Nisa Aji Yulianti akan membahas materi tentang Arbitrage Pricing Theory atau APT. Poin A. Pengertian dari Arbitrage Pricing Theory (APT). Arbitrage Pricing Theory merupakan teori yang dikembangkan atau menindaklanjuti dari pemikiran teori CHAM. Arbitrase adalah proses memperoleh laba tanpa risiko dengan memanfaatkan peluang perbedaan harga, aset, atau sekuritas fisik yang sama. Dengan kata lain, investasi pada konsep arbitrage adalah membeli suatu sekuritas atau surat berharga pada harga rendah dengan menjual kembali ketika harga telah mengalami kenaikan. Asumsi Arbitrage Pricing Theory. Ada 3 asumsi yang mendasari model Arbitrage Pricing Theory atau APT, yaitu: pertama, pasar modal dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Ketiga, hasil dari proses stochastik, artinya bahwa pendapatan aset dapat dianggap sebagai modal faktor. Pendapat dari Zainal Arifin bahwa APT disusun berdasarkan 5 asumsi dasar. Pertama, pasar modal diasumsikan pada kondisi persaingan sempurna. Kedua, investor memiliki ekspektasi yang sama, homogen, terhadap return tiap-tiap saham. Ketiga, ekspektasi return ini berasal dari sejumlah faktor yang mempengaruhi secara linier. Keempat, faktor umum, common factor atau faktor loading, menampung seluruh resiko sistematis dari aset yang dianalisis, aset financing, sehingga error term tidak saling berkorelasi secara cross-sectional maupun antar waktu. Ini berarti error term akan semakin kecil ketika jumlah aset yang dianalisis semakin banyak. Kelima, jumlah faktor umum sistematis jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah aset yang dianalisis. Manfaat Arbitrage Pricing Theory. Untuk subbab yang selanjutnya, yaitu manfaat Arbitrage Pricing Theory atau APT. Arbitrage Pricing Theory merupakan salah satu dari 2 model aset pricing theory yang digunakan sebagai alat investor dalam memprediksi risiko dan tingkat return. Mengingat bahwa setiap return yang diharapkan dari suatu investasi selalu mengandung risiko, maka arbitrage pricing theory dapat bermanfaat, yaitu digunakan untuk menentukan risiko dan return dalam keseimbangan pemilihan portofolio investasi. Menurut Suat Rusnan, APT sangat bermanfaat kalau kita bisa, yang pertama, mengidentifikasi tidak terlalu banyak faktor-faktor makroekonomi. Yang kedua, mengukur expected return dari masing-masing faktor tersebut. Dan yang ketiga, mengukur kepekaan masing-masing saham terhadap faktor tersebut. Rumus dari Arbitrage Pricing Theory atau APT adalah R1 sama dengan alpha 1 ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Struktur model Arbitrage Pricing Theory. Memilih portofolio arbitrase dengan beta 0 di setiap faktornya berakibat laba pada portofolio arbitrase menjadi pilihan yang konstan dan proporsi menghilangkan semua unsur ketidakpastian. Sehingga
RP bukanlah variabel acak. Oleh karena itu, persamaan menjadi RP sigma I dikali XI dikali E dikali RI. Model portofolio dibentuk dengan menggabungkan saham dengan proporsi investasi XI sehingga portofolio memiliki harga nol. Dengan kata lain, investor tidak memerlukan investasi. Sehingga portofolio sepenuhnya dijelaskan oleh vektor XT. Maksudnya X pangkat T sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn. Dan kondisi harga 0 menjadi sigma XI sama dengan 0 sama dengan X pangkat T dikali 1. Jika memilih rata-rata tertimbang dari komponen risiko sistematis untuk setiap pasar agar menjadi sama dengan 0, ditulis sebagai sigma XI beta K sama dengan 0. B. Faktor variabel makroekonomi dalam model APT. Menurut Aziz dan Yoneswa, model APT tidak memiliki teori formal dan memilih faktor ekonomi untuk dimasukkan dalam model APT. Sedangkan menurut Berry et al., pilihan yang benar kelompok variabel makroekonomi adalah yang pertama, variabel makroekonomi dapat dibuat atas dasar empiris. Kedua, faktor harus cukup menjalankan return aset. Ketiga, variabel makroekonomi harus lulus uji statistik yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai faktor APT yang sesuai. Keempat, return aktual aset harus menunjukkan sensitivitas yang masuk akal dalam faktor aktual. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang harus memiliki nilai tidak nol dalam model APT. Faktor resiko yang mendasari pandangan APT. APT didasari oleh pandangan bahwa expected return untuk suatu sekuritas akan dipengaruhi oleh beberapa aktor resik. Faktor-faktor tersebut akan menunjukkan kondisi ekonomi secara umum dan bukan karakteristik khusus perusahaan. Faktor-faktor resiko tersebut harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Masing-masing faktor resiko harus mempunyai pengaruh yang luas terhadap return saham-saham di pasar. Kejadian-kejadian khusus yang berkaitan dengan kondisi perusahaan bukan merupakan faktor resiko APT. B. Faktor resiko harus mempengaruhi expected return. Untuk itu, perlu dilakukan uji secara empiris dengan cara menganalisis return saham statistik untuk melihat bagaimana faktor-faktor resiko tersebut berpengaruh secara luas terhadap return saham. C. Pada awal periode, faktor resiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar karena faktor-faktor resiko tersebut mengandung informasi yang tidak terantisipasi. Prosedur menguji arbitrage pricing theory atau APT. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu prosedur menguji arbitrage pricing theory atau APT. Prosedur dan cara menguji arbitrage pricing theory atau APT menurut Zainal Arifin yaitu prosedur yang dipakai untuk menguji APT secara empiris, yang biasanya dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan data return saham harian secara runtut waktu untuk sekelompok saham. Langkah yang kedua, yaitu menghitung matriks variance covariance dari data return yang terkumpul. Langkah yang ketiga, yaitu menggunakan prosedur faktor analisis untuk mengidentifikasi jumlah faktor dan apa saja faktor loadingnya. Langkah yang keempat, yaitu memakai faktor loading hasil estimasi untuk menjelaskan variasi ekspektasi return saham individual secara cross-seksional dan untuk memperoleh nilai serta tingkat signifikan koefisien atau faktor risk premium pada tiap-tiap faktor.
Untuk subbab yang selanjutnya yaitu penafsiran arbitrage pricing theory di mata investor. Konsep APT sendiri memberikan penafsiran yang mendalam bahwa setiap sekuritas memiliki risiko sistematis yang berbeda-beda dan memiliki potensi pergerakan yang spekulatif. Dalam konteks ini, investor berusaha memahami setiap perbedaan risiko. Menurut Eduardus Tendelilin, masing-masing investor mempunyai perilaku terhadap risiko yang berbeda, sehingga investor dapat membentuk portofolio tergantung dari preferensinya terhadap risiko pada masing-masing faktor risiko. Dengan mengetahui harga pasar dari faktor-faktor risiko yang dianggap relevan dan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan pada faktor tersebut, maka dapat ditentukan estimasi return yang diharapkan untuk setiap sekuritas. Perbandingan antara arbitrage pricing theory atau APT dan capital asset pricing theory atau CAPM. Dalam APT merupakan sebagai model alternatif untuk menjawab permasalahan suatu hubungan antara pendapatan dengan risiko saham. APT mendasarkan diri atas prinsip hukum satu harga yang menyatakan bahwa sekuritas yang mempunyai karakteristik sama. Pergerakan pasar di APT dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi. Daya tarik APT adalah ketika tidak perlu mengidentifikasikan market portofolio. APT memungkinkan penggunaan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang didapatkan. APT hanya mengatakan bahwa tingkat keuntungan suatu saham dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Menurut APT, investor akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengeksplorasi peluang untuk membentuk portofolio arbitrase. Sedangkan CAPM merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. CAPM mempergunakan asumsi para investor mempunyai ekspektasi yang homogen, yaitu mereka memiliki persepsi yang sama dalam return yang diharapkan, simpangan baku, dan juga konvarian sekuritas. Pergerakan CAPM yaitu harga di pasar dipengaruhi faktor-faktor makroekonomi. Asumsi CAPM, para pemodal akan bertindak semata-mata atas pertimbangan expect value dan deviasi standar tingkat keuntungan portofolio. Dalam CAPM, portofolio pasar adalah portofolio efisien. Semua investor dalam CAPM dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return bebas risiko. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.